mau dekati asar. Engko ana maneh sing teko melok iki sisan. Dateng lagi bandrek sisan. Bandrek membandrek. Sah apa enggak? Sah. Menurut Imam Ibnu Hajar sah. Menurut Imam Romli tidak sah. Nah, jadi begitu juga kalau ada orang sholat dempetan, kelihatannya dempetan, padahal salah satunya adalah makmum, salah satunya adalah imam. Cuma sampai nggak tahu yang mana makmum, yang mana imam. Jangan-jangan yang tak pilih jadi imam ternyata dia makmum. Ya, maka kalau yang sholatnya jelas, misalkan dia sholatnya itu tidak bersamaan, maka boleh kamu jadikan imam. Tapi orang yang statusnya makmum kamu jadikan imam, tidak sah. Ya, seperti itu. Wala ummiyan, yang imam itu tidak boleh orang yang tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Yang dimaksud adalah orang yang tidak fasih dalam Fatihah. Jadi orang yang dikatakan ummi di dalam bab fikih itu adalah orang yang tidak bagus di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kalau secara bahasa kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi dalam bab fikih yang dimaksud adalah orang la yuhsin qira'at Al-Fatihah, yang nggak cetok baca surat Al-Fatihah. Gimana ini? Syaratnya jadi imam itu diantaranya si imam jangan sampai salah mengucapkan satu huruf, mengucapkan satu tasdid dari surat Al-Fatihah. Sedangkan di belakang dia ada makmum yang pintar, yang cetok. Ada makmum yang cetok. Jadi kalau dia tidak sama sekali tidak mampu di dalam pengucapan hurufnya, atau mengeluarkan dari makhrajnya, atau mengucapkan tasdidnya, maka dia tidak sah jadi imam. Dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Waktu iyyaka na'budu mestinya alif jadi ain. Sudah. Dicoba balak-balik berubah jadi ain. Atau alifnya jadi ain. Alhamdulillah. Salah kabeh. Orang jadi kayak gini tidak boleh jadi imam. Ya. Amma idza kana al-ma'mum mithlahu la fi ma la yuhsinhu wa in khalafahu fil badal ka an yabdila ahaduhuma ghayyan wal akhar laman fala yadur. Lah kalau misalkan makmumnya ini sama-sama kurang cetonya, makmumnya dia juga sama-sama kurang cetok. Misalkan kalau si imam roh dibaca ghain, ya Bismillahirrahmanirrahim, pelat sing berat, pelat. Atau misalkan rohnya diganti lam, ada, maka tidak jadi masalah. Karena apa? Sama-sama nggak cocok. Ya. Ada juga ihdinas siratal mustaqim mestinya dimasukkan, sinnya nggak kebaca, diidghamkan jadi apa? Mustaqim. Gimana kalau seperti itu? Boleh jadi imam kalau makmumnya pondok kayak umum sisa. Nah, kalau ada makmum yang bagus, bacaannya itu enak, ya jangan dong. Biar dia yang makmumnya ini tadi bacaannya yang enak atau bahasanya yang cetok itu, biar dia jadi apa? Jadi imamnya. Ya. Boleh
bahkan sah tapi makruh kalau kita bermakmum dengan imam yang dia itu banyak mengulang tak atau mengulang fa atau mengulang fa atau mengulang fa saja atau waw. Wa huwa man yukarrir waw wa hakadha sa'il huruf. Contoh misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ana kok iki tapok. Jadi agak nyandet ketika dengan makmuman dengan itu asal baca hurufnya nanti pada akhirnya jelas meskipun harus terulang 2 atau 3 kali. Dia mengulang huruf fa atau menghuruf waw atau menghuruf ghairil maghdubi jadi wawnya memang ke bawah dengan ulangannya dia. Gimana, sah apa enggak? Sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Kalau yang sudah merubah hurufnya dari sejatinya huruf enggak sah jadi imam, kecuali kalau makmumnya kodok cetoy sisa sama enggak cetoy. Jelas ya? Ya seperti itu. Nah, wa anda yataqaddam ala imamihi fil mawqif. Ketika berdiri jangan melebihi batasan imamnya dalam pijakannya. Kalau berdiri imamnya berpijak bagaimana? Tumit. Pakai itu ujung kaki itu apa namanya? Ini apa? Iki lho begini. Jadi jangan sampai mata kakinya si makmum lebih depan daripada si imam. Kalau ketika sama-sama duduknya, imam dan makmum sama-sama sholat duduk, ya, maka yang dijadikan kebijakannya mana? Pantatnya. Maka jangan sampai pantatnya makmum lebih maju daripada pantatnya imam. Lah kalau sama-sama overnya ada 2 orang yang lagi sholat dalam keadaan terlentang, dalam keadaan terbaring, sama-sama kepingin sholatnya ini tadi berjamaah, maka jangan sampai yang satu lebih maju daripada yang lain. Ya, jadi jangan sampai lebih maju. Nah, lah kalau sejajarnya makmum dengan imam sejajar plek, tidak terbedakan mana makmum mana imam, sejajar plek, maka hukumnya adalah makruh, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Tidak dapat fadilah sholat jamaah. Jadi makanya sampai jangan merasa bangga. Ya, kadang makmuman 2 orang terlalu rapat makmumnya. Mestinya agak ke belakang. Mundur. Bukan suatu kehinaan, memang identitas Anda sebagai makmum. Memang identitasnya imam agak maju dan seterusnya seperti itu. Jelas? Ya. Wa an ya'lama intiqalati imami, harus dia tahu secara pasti perpindahan imamnya sebelum dia masuk di dalam gerakan yang berikutnya. Bi an yarahu aw ba'dul mahmumin aw yasma' sautahu aw sautan muballigh walau ghairu musallin. Harus tahu perpindahannya. Meskipun yang jadi mubalighnya itu orang nggak ikut sholat, ini imam sholat di sini, ya,
Di situ ada tentara yang jaga. Dia dikasih mic. Imamnya Allah Akbar. Suaranya pelan. Dia yang banter. Allahu Akbar. Bismillah. Dia cuma apa? Tugasnya. Allahu Akbar. Amin. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ada orang ini tidak ikut sholat, tapi dia bisa menginfokan kawan kamu tentang perpindahan imamnya, itu sudah cukup. Ya, paham ya? Seperti itu. Jadi supaya tahu sebelum dia berpindah kepada rukun yang berikutnya, kecuali sudah dalam keadaan apa? Kecuali dia itu apa rukun ketiga setelah takbiratul ihram, Fatihah, kemudian apa yang ketiga? Ruku. Ya, ruku ketika mau ruku, kalau dia dari tempat jauh, ya dia harus lihat makmum depannya merunduk apa enggak, ya kan? Ya. Atau dia dengar suara apa enggak, kan seperti itu. Jadi harus dia mengira 75% atau 85% atau mengetahui secara pasti tentang perpindahan gerakannya imamnya. Makanya kita nggak sah sholat, ya. Saya di rumah depan sampai di dalam masjid. Nanti di bab berikutnya. Terus saya mau jadi makmum dengan yang di masjid sini. Sah apa enggak? Enggak sah. Tidak sah. Kenapa? Bagaimana saya bisa tahu perpindahnya? Lu itu ono corongi, masih ono corongi. Ya kalau urusannya itu adalah suara dan corong seperti itu, ya berarti perpindahan yang ada di Masjidil Haram bisa pada kita pakai, bisa nggak kita pantau? Bisa kita pantau. Lah ini masih dipakai oleh sebagian mazhab. Di dalam mazhab Maliki, ente kelihatan di TV sholat di Masjid Istiqlal. Boleh nggak makmuman sama Istiqlal itu? Sampai kumpul di rumah begini, di situ ada layar besar, Masjid Istiqlal sholat. Makmuman dengan Istiqlal bisa apa enggak? Menurut mazhab Syafi'i tidak bisa. Karena apa? Sampai nggak bisa masuk, nggak bisa nyampe ke imam. Ya apa mau nyampe ke imam? Apa jadi artis? Masuk ke kota TV, tak jadi tuyul kok. Ya kan? Tapi di dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki cukup dengan tahu secara pasti perpindahan imamnya. Nah, meskipun tidak bisa dibilang ya bisa pergi imamnya itu kalau seandainya bangunan-bangunan di hadapan saya itu sudah diangkat semuanya, lautan sudah digulung semua. Seandainya artinya dalam kotak ini dihayalkan, tempat yang jauh itu didekatkan, saya akan bisa. Baru nanti kira-kira kalau misalnya seperti itu, baru boleh jadi apa? Jadi makmum. Tapi ini pendapat hanya bisa digunakan oleh siapa? Di dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Ilmunya mazhab Syafi'i ilmu katon. Ilmu apa? Ilmu katon. Sampai mau makmuman dengan orang di masjid ini, ya pintunya masjid harus dibuka. Sampai harus menyaksikan makmum terakhir, baru sampai bisa nyambung. Berarti itu ilmu katon apa enggak? Ilmu katon. Atau posisi sampai berada di dalam masjid, meskipun sampai berada di dalam ruangan yang tertutup, asal enggak dikunci mati, boleh asal sampai bisa mendengar perpindahan gerakan daripada imamnya. Dengan syarat kalau itu adalah di mana? Di dalam masjid. Ini sholat orang imam sholat di sini. Di situ ada kamar. Ini di depan saya ini ada kamar. Katakanlah misalkan yang itu jadi kamar misalkan. Jadi ruangan. Sampean nggak mau campur sama orang-orang, sampai masuk kamar. Terus sampai jamaah dengan sholat di sini. Posisi sampai lagi di dalam mana?
di dalam kamar yang berada di dalam masjid. Kira-kira sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya tetap apa? Sah asal tahu perpindahan imamnya. Yang repot ini adalah kalau sampai bukan sama-sama dalam masjid. Salah satunya di masjid, salah satunya di luar. Maka makmum yang mau bermakmum dengan yang ada di masjid ini harus ngelihat makmum terakhir yang ada di pintu masjid. Dan tidak terhalang dan tidak tertutup masjidnya. Nah, misalkan tak tutup, tak buka, tak sah. Ini masjid misalkan tak tutup. Sholat Jumat sampai luar. Ya, sholat Jumat sampai luar. Atau sholat maghrib sampai luar, tidak dibuka dan tidak kelihatan makmum terakhir. Sah nggak saya sholat jamaah di sini? Loh enggak, kan di atas tingkat masih dalam satu masjid. Ini satu sampai berada di luar masjid, pelatarannya sana. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Iya. Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau tertutup tidak sah. Jadi harus dibuka ya sedikit dan ada kelihatan makmum yang nyambung yang dilihat oleh makmum tersebut baru sah. Yang mana? Bawahnya pakai masjid tak? Jadi sandal-sandal itu pakai masjid apa enggak? Enggak. Kalau yang masih di dalam harimul masjid itu, kalau dikatakan masih di dalam masjid, nah itu baru masih sah. Di luar daripada itu tidak sah. Misalkan saya sholat di lapangan sini, lapangan itu ngarepnya mungkin di sini ada sholat, terus ini tak tutup dan tidak kelihatan satu makmum yang mewakili di pintu itu misalnya. Sah apa enggak jamaah saya? Karena apa? Pelataran depan itu bukan termasuk masjid. Pelataran pinggir-pinggir yang sayapnya masjid ini masih masuk dalam masjid. Sampai di atas hatta tak kelihatan, tapi masih dalam masjid. Sah asal ngerti perpindahan imam. Di haram itu? Di mana? Jangan tanya di Haram dulu, di Indonesia dulu. Karena banyak dari kita ini masih daftar waiting list untuk diumumkan belum tapi. Kalau di Haram itu lebih dahsyat lagi. Apalagi yang sholat di hotel. Tahu sholat di hotel? Kamar. Ya hotel ini. Terus sampai kok tidak turun ke bawah? Duit pada ini. Dari sini lebih jelas imamnya. Ini dipikir kayak orang cumuk-cumuk. Secara madhab Syafi'i tidak sah. Secara madhab Syafi'i tidak sah sholat. Secara madhab mana? Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Maliki masih bisa. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh orang awam itu sebenarnya mengikut mazhab yang ada di dunia. Kalau dia tahu akan hukum mazhabnya. Tapi kalau misalkan dia berbeda dengan yang ada di dalam mazhabnya, tapi masih bisa dinego dari mazhab yang lain, maka sholatnya tetap dianggap sah. Jadi ketika ada orang sholat di hotel dan lain sebagainya, saya tak komplain. Film sampai ini jadi ngajar fikih di Nur Samsiah, tapi orang sholat di hotel kok tidak dikomplain. Lah, malesan. Apakah saya sombong? Tidak.
Kenapa? Karena masih bisa dialasankan daripada mazhab yang ada yaitu mazhab Maliki masih sah. Tapi harus tahu ya, Kenapa? Tapi harus tahu ya, Ya itu. Kalau ini ya, pada setiap bukan maksudnya kalau kita mau sholat, sholatnya harus caranya Maliki. Sholatnya, walaupun wudhu cara Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i, saya mau ikut wudhu enggak, saya bukan tak ambil enak itu. Udah aku tak ambil kalau perempuan tersentuh sama laki-laki tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Tak ambil itu nyatok yang enak. Enak tidak iso. Inti harus ikut tata cara wudhunya mazhab Malik. Jadi agak berbeda sedikit dengan mazhab Syafi'i. Artinya apa? Yang sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk arkanul wudhu di dalam mazhab Malik atau minimal termasuk kewajiban di dalam mazhab Malik. Bagi kita kan rambut sampai ke belakang sunnah apa enggak? Sunnah. Dalam mazhab Malik wajib. Gosok. Kita kan yang penting air mengalir kan wajibnya ya. Di dalam mazhab Malik bukan tidak boleh air mengalir saja, harus digobrol ini. Baru setelah itu kalau nanti di tengah jalan sampean bertemu dengan perempuan asal tidak on modenya itu mode pesawat ya, mode yang nggak on, tersentuh perempuan ya, kemudian tidak ada syahwat, maka di saat itu wudhunya sampean tidak batal. Tapi wudhunya harus ikut mazhab Maliki. Sholat beda lagi ceritanya. Beda lagi. Yang saya bicarakan ini katanya ahli fikih begini. Bila engkau dapati ada orang awam yang mana dia itu aslinya berada dari tempat yang kebanyakan orang di dalam mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Orang yang sholat di hotel sedangkan imamnya di Masjidil Haram, menurut mazhab Syafi'i sah apa enggak? Tidak sah. Kalau engkau dapati ada orang awam yang amalannya tidak sesuai dengan mazhab yang ada di dalam ketentuan negerinya, tapi masih disahkan oleh mazhab yang lain, maka sholatnya atau amaliyahnya dia masih dianggap benar. Makanya itulah sesuatu itu kalau sempit semakin menjadi luas. Jadi ya yang sholat di hotel itu ya tak komplain sama anak bapak. Jangan sampai jangan. Pas ini tahu udara di luar berapa? 50 derajat. Panasnya masuk. Orang pakai sandal karet bisa menyatu dengan kulit. Bahaya bisa. Alhamdulillah bisa terkelupas semua kulit. Hati ya. Jadi pilih dong. Kalau mau berangkat jangan yang waktu terlalu dingin, jangan waktu yang terlalu panas. Sebenarnya bulan Jumadil Awal ini atau Jumadil Akhir ini lagi bagus-bagusnya. Tapi sekarang sudah lagi masuk ke bulan apa? Musim dingin. Musim dingin. Nanti tahu nih. Singkat terang ngerti lah. Paham ya?
وبارك لنا في الحال والمعال والآل والإيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi sampai itu mau makmum sama siapapun, kalau selama di dalam masjid, biar imamnya jauh dalam, misalkan itu saudara kita itu yang sholat di situ, dia di pucuk tuh, saya di sini, makmuman, sah apa enggak? Sah. Sah. Asal di dalam Masjid. dan tidak ada mau ada penghalang nggak masalah. Ini sekarang masjidnya tak tutup separuh, asal nggak tak kunci. Ya di sini ada kerendelan gitu contohnya, ada tutupan gitu, atau ada takbir atau apa. Selama dalam satu masjid tidak jadi masalah. Atau inti di atas, atau inti di lantai yang atas. Pokoknya selama itu masjid. Atau ada yang lebih keren lagi, sama-sama naik perahu yang kuat ya. Antara dua perahu ini saling makmuman. Perahu di makmum ini ikut makmum depan. Asal kelihatan dan asal kiranya bisa lewat, secara jangkauan otak bisa lewat, masih tidak ada penghubung, sah apa enggak? Sah. Ya, itu kalau sama-sama berada di luar. Tapi kalau misalkan kapal satunya itu ada pintu besar yang menutupi, menghalangi yang makmum yang ada di kapal berikutnya, ya nggak sah yang kapal sih. Nggak sah. Ya padha wae kon. Jadi sembahyang di rumah satu ingin makmuman dengan rumah yang seberang sana ingin bermakmum dengan yang ada di rumah sini. Sama-sama bukan masjid. Sama-sama apa? Bukan masjid. Dengar suaranya, ada mic-nya, ada sound-nya, tapi yang di rumah sini pintunya ditutup. Sah nggak untuk jadi makmum? Nggak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena yang situ mau ke sini tidak bisa. Atau misalkan sini masjid, situ rumah. Begitu juga yang situ mau ke sini juga tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ketutup. Tapi kalau kebuka dan kelihatan minimal satu makmum terakhir, ya satu makmum di ujung yang ikut dengan imam yang di sini, baru itu tadi menjadi apa? Paham ya? Jadi bedakan mana yang masjid, mana yang bukan masjid. Baik. Saya kira sampai sini. Wallahu a'lam. Nanti kita akan menfasil di waktu yang akan datang. Kira-kira sudah pahamlah yang dimaksud. Nggak apa-apa sedikit paham daripada nggak paham. Ada imam masuk di tengah-tengah ada imam. Jangan cepat tanyanya, imamnya kenapa? Ada imam dulunya fasik. Iya fasiknya, kelakuannya juga nggak baik lagi. Kemudian ada makmum, ini orangnya suami. Kemudian datanglah makmum masuk di belakang dia. Karena dia tidak senang dengan imam yang di depan, karena mungkin kelakuan dan lain sebagainya. Akhirnya si makmum niat makmum kepada imam yang imam yang soleh tadi, bermakmum pada makmum yang soleh tadi. Dan kira-kira tinggal daripada kali ganjaran, kalau apa dia semua adalah yang soleh tadi. Ya, ini pertama kan ya. Ayo jawab, sah mana? Nggak sah. Sah mana? Kapan sahnya?
lepas dari marsikai. Setelah makmum yang soleh tadi sudah lepas daripada imamnya. Ini nggak lepas nih, karena Oh, jadi dia ikut dari awal. Iya, Oh ya, wis gak sah. Karena daripada nanti Ya wis gak sah, gak usah ditawar lagi. Gak usah sampai tawar lagi, sudah gak sah. Loh ya apa? Masa sampai mau jadikan orang yang berstatus makmum jadi imam? Lah, tidak masuk akal. Loh, nah ini mungkin yang mau saya jadikan imam ini orang soleh, boleh wacana, ya. Tapi sah apa enggak? Enggak sah. Gitu. Nah, ini makanya inilah fikih. Misalkan imamnya ini ya Allah, apa ya? Imamnya tukang rokok deh, atau tukang punya ini nyewakan alat-alat dangdut, imam masjid, sampai tidak sih? Tapi saya tidak pernah masuk ke masjid ini. Di situ kebetulan ada satu Pak Haji orang soleh, orang baik. Statusnya Pak Haji ini sekarang lagi makmum dengan si imam yang sampai anggap fasik ini tadi, ya kan? Lah masa sampai mau makmuman sama yang yang lagi berstatus makmum, sah apa enggak? Kecuali kalau dia ternyata telat 1 rakaat, dia sedangkan sudah pisah, alias si imam yang fasik tadi sudah salam, sudah merdeka si makmum ini tadi, maka sekarang dia boleh kamu jadikan imam. Ya, selanjutnya yang kedua ini, ya. Yang kedua ini ada masjid ya. Yang rumah ini cuma di situ sebagian ruang kan kata khusus untuk imam dan lampunya terbatas juga ya. Setelah itu di belakangnya banyak di belakang, cuma terkunci itu. Banyak. Ruangnya terkunci kan, asal pintunya nggak ada buka kan. Nggak ada buka. Nah, sedangkan makmumnya di belakangnya gak jauh itu dan imam di luar kaca itu tahu tidak adanya imam kan. Suara imam tahu, khususnya tahu. Nah, yang di belakang yang pintunya nggak bisa menembus untuk imam, kira-kira masih boleh kan? Makmum pada imam yang tertutup dengan kaca tadi. Kalau itu babnya sama sekali tidak bisa ditembus, sama sekali tidak bisa ditembus. Meskipun di dalam satu masjid tidak sah, tidak sah. Kalau cuma ditutup, nggak dikunci paten, ya, nggak digembok secara paten, itu jadi apa? Sah. Misalkan saya sholat di kamar sini, imamnya sholat di sini. Saya yang di dalam kamar makmuman dengan imam di sini. Sah apa enggak? Sah. Tahu ya? Sah. Loh iya, meskipun gerak-geriknya, tapi dia mau ke imam tidak bisa. Kecuali kalau di dalam mazhab memakai yang daripada mazhab Malik mungkin masih bisa. Ya. Bangga. Kalau imamnya di tempat tertutup tapi masih pintunya ini kiranya masih bisa dibuka, bukan dikunci. Assalamualaikum. Semua imam itu berpedoman kepada ini Rasulullah kan? Oh, saya Malik. Ini di mana? Imam Malik, Imam itu, Imam Syafi'i. Berdasarkan kesana semua bagaimana? Ya semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Nah, tetapi di dalam asli usul, artinya di dalam yang asli bukan masalah-masalah cabangan ikut wungkul dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau di dalam masalah-masalah cabangan, masalah kembangan di dalam fikih itu berdasarkan ijtihad sendiri. Berdasarkan apa yang dia pahami dari kejadian yang dialami oleh siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
kita orang awam ini memang tidak disuruh pokoknya ngikut ke salah satu imam mazhab tanpa yang dia ketahui siapa. Kira-kira fikih sapa sing berkembang di negeri itu? Fikih mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Maliki, mazhab Maliki. Fikih mazhab Hambali, mazhab Hambali. Tahu ya? Jadi kalau misalnya dia tidak tahu, ya ketika dia ada menyalahi, nah ini. Ketika si orang awam ini tadi ada yang salah, bagi ulama fikih jangan diputusi salah dulu. Mungkin di dalam mazhab yang berlaku di negaranya yaitu mazhab Syafi'i itu menyalahi aturan, tapi di mazhab yang lain masih disahkan dan masih dimaklumi. Ini manfaatnya ikhtilafu baina ummati rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ya dari bab ini enggak tambah tadi gegeran. Nanti ya. Ya kalau saya tidak tahu kalau itu sampai anak dan Hanafi harus itu. Ketika tahu di tengah-tengah sholat dulu. Ya, perlu sholat diulangkan atau ikuti saja? Ikuti saja. Ikuti ya. Padahal beda dulu. Oh iya, tidak apa-apa. Selama tidak di dalam mazhab kita tidak menyalahi, artinya tidak dianggap membatalkan sholat, tidak dianggap membatalkan sholat. Bismillah.